Teman-teman, ingin pohon duriannya seperti ini, batangnya besar, kokoh, sehat seperti ini, perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, sebelum teman-teman menanam durian seperti ini, perlu teman-teman lakukan pembersihan lahan dan pembebasan lahan dari yang pertama gulma, yang kedua dari tanaman-tanaman atau pohon yang dapat mengganggu atau menghambat masuknya cahaya matahari. Seperti di sini teman-teman, bisa teman-teman lihat sekeliling. Di sini dulunya ada pohon bambu dan pohon rambutan, semuanya kami tebang supaya cahaya atau sinar matahari itu dapat masuk dan menyinari tanaman durian kita, sehingga nanti akan mempercepat fotosintesis yang terjadi pada tanaman durian kita. Selanjutnya, apa yang harus kita perhatikan? Jika lahan sudah dibersihkan, pohon-pohon atau gulma sudah dibersihkan, lanjut kita mempersiapkan media tanam. Untuk media tanam itu perlu kita bikinkan lubang dengan diameter 1 meter kali 1 meter teman-teman, berbentuk persegi. Nanti kita gali sedalam di atas lutut ini teman-teman, kira-kira 75 sampai 80 cm. Setelah itu kita isikan kohe ke dalam lubang tersebut. Tujuannya supaya nanti apabila kita menanam bibit durian, itu sudah tersedia makanan di dalamnya untuk tanaman durian kita ini teman-teman. Nah, setelah lubang tanam kita siapkan, kita berikan kohe, langkah selanjutnya adalah kita menentukan jenis bibit apa yang akan kita tanam. Apa saja itu teman-teman? Di antaranya musangking, duri hitam, bawor, super tembaga, dan namlung. 5 jenis durian tersebut sangat-sangat dianjurkan untuk kita tanam apabila kita ingin mempersiapkan perkebunan durian premium ke depannya. Dari kelima varietas tersebut, seperti yang saya sebutkan, musangking, duri hitam, bawor, super tembaga, dan namlung. Nah, teman-teman harus perhatikan juga jenis dan ukuran bibit yang seperti apa yang bagus untuk kita tanam pada lahan kita. Saya menganjurkan kalau bisa menanam durian itu bibitnya tidak kurang dari 1 meter teman-teman. Bagaimana atau kenapa harus 1 meter? Perumpamaannya begini, semakin kecil bibit yang kita tanam, maka semakin cepat dia beradaptasi pada lingkungannya. Seperti kita manusia, saya orang Padang, Sumatera Barat. Kalau sejak kecil saya pindah ke Jakarta, saya pindah ke Bandung, saya pindah ke Papua, tentu lidah saya lebih cepat beradaptasi dengan makanan-makanan yang di luar Sumatera Barat daripada saya berumur sekarang 20 tahun, terus saya merantau ke Jakarta, saya merantau ke Jawa Barat, saya merantau ke Jawa. Tentu butuh waktu untuk saya beradaptasi dengan lingkungan, dengan makanan di sana, dengan cuaca di sana. Seperti itu jugalah durian teman-teman. Kalau teman-teman tanam durian bibitnya kurang dari 75 cm, maka pertumbuhannya akan cepat beradaptasi, dan untuk 1 tahun ke depan itu pertumbuhannya teman-teman akan lebih bagus daripada teman-teman menanam durian yang tingginya di atas 1 meter. Kenapa? Karena di dalam polybag tadi, kalau bibitnya di bawah 75 cm, tentu perakarannya belum terlalu banyak melingkar di dalam polybag. Nah, kalau yang tingginya sudah 1 meter atau sudah berumur 2 tahun, 3 tahun, tentu perakarannya sudah melingkar di dalam polybag. Itulah yang menghambat pertumbuhan durian ini teman-teman. Itulah saran dari saya sebagai seorang pemula, dan semoga juga teman-teman saran saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan menanam durian. Dan setelah durian kita tanam teman-teman, setelah durian kita tanam, langkah selanjutnya adalah kita menjaga tanaman durian tersebut supaya tetap sehat sampai umur 5 tahun dan sampai juga dia berbuah. Lalu perawatan yang seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dari awal tanam kita siapkan kohe dalam lubang tersebut sebagai makanan untuk tanaman durian ini. Selanjutnya, demi menjaga kesehatan daun, kesehatan batang dan perakaran, kita harus mewajibkan untuk melakukan penyemprotan.
penyemprotan fungisida, insektisida, dan asam amino terhadap tanaman durian kita ini teman-teman. Apabila kita tidak melakukan penyemprotan, tanaman durian kita akan seperti ini teman-teman. Daunnya akan berlobang, dimakan ulat, dimakan belalang, dan tidak menutup kemungkinan tanaman durian ini akan terserang penyakit hawar daun. Jadi langkah yang kita ambil melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Nah, di sini saya garis bawahi, fungisida, insektisida itu boleh kita pakai merek apapun. Selagi dia fungisida, insektisida itu boleh kita berikan kepada tanaman durian kita. Pengaplikasiannya bagaimana? Pengaplikasian fungisida dan insektisida itu boleh kita lakukan pada pagi hari dari pukul 6 sampai jam 9 pagi. Nah, kemudian di sore hari dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Penyemprotannya seperti apa teman-teman? Penyemprotannya kita semprot daun bagian luar dan daun bagian belakang, batang, dan juga perakaran. Itu harus kita rutinkan minimal dalam 1 bulan itu 2-3 kali. Beda lagi kalau semisal terjadi musim hujan dalam 1 bulan itu full, itu harus kita semprot 1 minggu itu 1 kali. Dan untuk pemupukan lagi teman-teman, pemupukan kita perkenalkan dari awal tanam sampai umur 5 bulan atau sampai umur 6 bulan itu kita masih menggunakan kompos atau kohe yang bertujuan untuk menyuburkan tanah. Apabila tanah sehat, pastilah tanaman durian kita sehat juga teman-teman. Tidak hanya durian teman-teman, selain menanam durian kita juga tanam alpukat. Baik itu alpukat aligator, alpukat miki, ya tujuannya untuk mempercantik kebun kita teman-teman. Jadi nanti ketika durian tidak berbuah, mungkin bisa jadi alpukat ini berbuah teman-teman. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, kita harus menjaga bagaimana kesehatan tanah. Apabila tanah ini tidak sehat teman-teman, maka kita mau berikan pupuk merek apapun, kita mau berikan jenis obat-obatan merek apapun, itu nantinya kurang maksimal terserap kepada tanaman durian kita. Jadi tanah ini ada tingkat keasamannya teman-teman. Tingkat keasamannya itu minimal nilainya 6 sampai 7,5. Kalau nilainya di bawah 6, apa yang harus kita lakukan? Ada 2 cara. Yang pertama, bisa kita berikan kapur dolomit atau kapur pertanian. Dengan pengaplikasian cukup kita tabur di sekitaran tanah. Yang kedua, boleh kita beli juga di toko pertanian mereknya Balikals. Tujuannya sama, fungsinya sama, yaitu untuk menyehatkan tanah kembali atau menetralkan pH tanah kembali teman-teman. Untuk pengaplikasian dolomit dan Balikals itu tidak ada bulan atau tidak ada waktunya teman-teman. Apabila curah hujan lebat, apabila tanaman daunnya menguning, itu mungkin bisa jadi terindikasi pH tanahnya asam. Nah, barulah kita berikan dolomit atau Balikals tadi teman-teman. Apakah boleh 1 bulan 1 kali? Boleh. Atau 3 bulan 1 kali juga boleh teman-teman. Yang terpenting ketika kita menanam itu harus kita rawat. Jangan kita tanam hari ini lalu 5 tahun ke depan kita datang dengan berharap tanaman durian kita akan subur. Itu tidak akan ada hasilnya teman-teman, itu sia-sia. Apalagi kita menanam durian itu teman-teman dengan tujuan supaya nantinya bisa menghasilkan cuan, dan lebih baik lagi kita bisa mengajak orang-orang sekitar untuk menanam durian. Apalagi durian yang kita tanam adalah durian-durian premium, durian-durian unggulan yang mana sudah ada pasar tertentu atau sudah ada pasar tersendiri. Apabila nanti durian kita berbuah, kita jual kepada durian traveler atau kita bisa bikin outlet-outlet tersendiri, sehingga nanti akan mengangkat perekonomian masyarakat. Oke teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman, metode yang bisa kita lakukan apabila kita punya kebun. Nah, ternyata di kebun kita itu ada tanaman durian kampung, durian lokal. Nah, bisa kita lakukan dengan 2 metode. Yang pertama, kita bisa lakukan sambung susu. Nanti kita potong pucuknya. Setelah keluar tunas baru, kita lakukan sambung susu dengan durian premium, baik itu duri hitam, bawor, dan sebagainya. Atau juga bisa kita lakukan dengan top working teman-teman. Nanti bisa teman-teman cari juga referensi di YouTube, cara top working, cara sambung susu,
Sehingga nanti kita tidak perlu menebang ini teman-teman, cukup kita potong bagian atasnya, lalu kita lakukan sambung susu atau top working. Ya mungkin di umur 2 atau 3 tahun durian itu akan cepat berbuah. Kenapa? Karena perakaran dari durian kampung ini itu kan sudah kuat, sudah melebar jauh. Jadi untuk mencari makan dia sudah kuat, sehingga nanti apabila kita lakukan top working atau sambung susu di umur 3 tahun, dan dengan catatan ya, kita rawat dengan betul-betul, durian itu akan berbuah. Yang biasanya durian premium itu berbuah di umur 5 tahun, tapi dengan metode sambung susu atau top working ini bisa mempercepat tanaman itu berbuah teman-teman. Jadi untuk ke depan, marilah kita semakin berkreativitas lagi, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menerima masukan-masukan dari teman-teman yang lainnya, apalagi para petani pekebun durian. Kita harus saling support, saling memberikan semangat, berbagi ilmu, supaya kita ini, Indonesia ini nantinya bisa bersaing dengan Malaysia, Thailand, Vietnam dalam segi hal berkebun durian teman-teman. Negeri kita subur, alam kita subur, tapi kita masih jauh ketinggalan oleh Malaysia. Kita masih jauh ketinggalan oleh Thailand. Untuk ke depan mungkin generasi-generasi kita ke depan, anak-anak muda harus bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Alhamdulillah pertumbuhan durian super tembaga kita cukup lumayan teman-teman. Usia tanam baru memasuki 4 bulan, kita tanam di awal tahun 2024. Dan tadi siang teman-teman, kita barusan melakukan pemangkasan kepada tanaman rambutan. Nah ini masih ada tanaman rambutan yang ke depan akan kita tebang teman-teman, karena akan kita kembangkan pohon durian. Jadi kalau kita menginginkan suatu perubahan, tentu kita harus mulai dulu dari diri kita, sehingga nanti kita lebih mudah mengajak kawan-kawan kita yang lain. Kebanyakan dari kita ingin berkebun durian tapi dihantui keraguan, dihantui ketakutan, karena mereka beranggapan nanti siapa pula yang mau beli durian di harga 100.000 bahkan 200.000 per kilo. Jadi kalau prinsip saya, kalau memang mereka ragu tidak apa-apa, kita mulai saja dulu, kita tanam saja dulu. Setelah nanti durian kita berbuah, barulah mungkin mereka mau dan tertarik untuk menanam durian. Tapi untuk itu teman-teman, dari umur 1 sampai 5 tahun butuh waktu, butuh proses bagi kita untuk merawat dan membesarkan tanaman durian, dan kita juga harus pandai-pandai mengatur keuangan. Selain beli pupuk, perawatan, ada juga uang-uang yang tidak terduga nantinya dalam hal merawat kebun ini teman-teman. Jadi bagi para pekebun durian pemula yang baru menanam durian, berbanyak relasi lagi, banyak kita bertanya kepada suhu-suhu kita, sehingga nantinya di tahun 2026-2027 Sumatera Barat ya, Sumatera Barat terutama, itu durian-durian unggulan bisa bermunculan ke permukaan, sehingga nantinya dapat meningkatkan pemasukan daerah, meningkatkan otonomi daerah, dan bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan. Oke teman-teman, salam para petani di seluruh Indonesia. Dari Sumatera Barat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.